Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi semuanya. Koreksi instrumental drift. Nah, ini sebenarnya mirip dengan yang koreksi kemarin ya, tapi ini istilahnya lebih spesifik ke instrumental drift karena ada perbedaan bacaan. Sebagai contoh mungkin di data yang ini. Nah, setelah dikoreksi dengan tidal, ternyata nilai yang di base di atas sama yang di bawah ini hampir mirip tapi tidak terlalu sama. Ada 208,437 miligal dan 2008,437 dan 0,221. Jadi ada perbedaan. Ini yang disebut sebagai drift akibat instrumen. Nah, di sini kita asumsikan gravity yang terkoreksi ini sebagai nilai G di sini, G awal dan G akhir. Dan kemudian kita punya juga time awal dan time akhir tadi. Dan ini kita punya T ke N untuk nilai koreksi drift pada setiap stasiunnya. Jadi di sini kita punya posisi maksimumnya dan minimum, dan kurang lebih ilustrasinya hampir sama seperti kesebangunan yang kemarin kita coba ceritakan kan ya. Kemarin kan kita cerita ini. Nah, kalau misalkan maksimumnya di sini bedanya ada sekitar minus 0,216, maka di sini kalau linear karena hanya ada dua data, asumsinya linear, maka di sini akan semakin membesar ke arah negatif. Kalau angkanya yang di sini negatif, kalau positif membesar ke arah positif. Nah, dari sini koreksi driftnya adalah bacaan yang terakhir yang sudah dikoreksi ini dikoreksikan atau dikurangkan dengan drift, nanti akan memberikan nilai gravity yang terkoreksi drift yang sama pada base awal dan base akhir. Jadi ini yang sudah terkoreksi tidal dan drift. Oke. Nah, setelah ini proses ini sudah, maka kita mendapatkan nilai gravimeter relatif. Nah, kita ikat ke nilai gravity observasi. Bagaimana kita tahu, titik awal biasanya digunakan sebagai referensi dari skema loop. Misalkan ini yang pertama ngukurnya di sini, kemudian yang kedua di sini, yang ketiga misalkan secara penampang di sini, keempat di sini, yang kelima di sini, kembali lagi ke sini. Ya kan? Nah, di sini itu sudah ada nilai gravimeter observasinya. Misalkan angkanya ini. Berarti nilai 0 atau yang kita anggap sebagai referensi itu sama dengan nilai gravity observasi pada titik daerah penelitian. Nah, jadi dengan demikian, maka rumusnya nanti Anda bisa akan mendapatkan G observasinya adalah, sini saya koreksi jadi G lokal ya, G lokal ditambah G referensi. G referensinya kan pada order 9,8 meter per sekon kuadrat tadi, yang kalau lebih detail Anda bisa sebutkan. Nah, nanti Anda akan punya variasi yang harganya itu mendekati 0 atau lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Nantinya kalau 0 berarti dia sama seperti G referensi. Kalau positif atau lebih besar dari 0, maka berarti dia lebih besar dari referensi. Kalau negatif berarti dia lebih kecil dari referensi. Oke. Nah, contohnya gimana? Tabelnya seperti ini. Jadi ini memang harus latihan sih untuk melihatnya. Mungkin hari ini belum sempat. Jadi misalkan setelah dikoreksi drift, kita bisa mendapatkan ini saya koreksi ke G lokal ya. Ada daripada nanti Anda menggunakan istilah ini delta G untuk anomali. Jadi ini saya coret jadi G lokal seperti ini ya, atau G relatif gitu. Jadi yang di sini adalah 0, berarti yang 0 itu adalah sesuai dengan referensi. Misalkan referensinya adalah ini, maka yang ini adalah lebih kecil 9,274 dari referensi. Ya kan, bisa dilihat semuanya ini misalkan negatif, ini pasti lebih kecil dari yang referensi. Kalau positif berarti dia lebih besar dari referensi. Oke, itu pengolahan sampai G observasi. Jadi setidaknya dari proses ini nilai gravimeter relatif yang sebelumnya hanya 4 digit di depan koma dan 3 digit di belakang koma itu sudah menjadi nilai gravity observasi. Oke. Nah, inilah yang kemudian nanti akan digunakan untuk variasinya akan diteruskan sampai pengolahan mendapatkan variasi di bawah permukaan. Tapi intinya Anda sudah disampaikan di sini, nanti mungkin akan diulang di praktikum juga ya. Dan sebaiknya dilatih untuk
perhitungannya. Dan di sini saya gunakan pembulatan yang konsisten di 3 angka di belakang koma kurang lebih untuk membantu koreksi saja. Jadi kalau misalkan ada beda-beda itu biasanya agak kurang rapi gitu ya. Anda cek kalau misalkan nanti Anda melakukan pengolahan data. Oke, demikian untuk pembahasan ini saya harus selesai. Kita lanjutkan minggu depan ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.